وجميع شراح المقدمة الحضرمية والمحشين على شروح مشايخهم وتلامذتهم والخدين عنهم وقرأ مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها من أمر هذا المعهد وهذه الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وغارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح العباد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabis siyam ila qaulihi radhiyallahu anhu wa kullu man aftara li udrin aw ghairihi wajaba alaihi al-qada ba'da tamakkun illa as-sabi wal majnun wal kafiril asli. Wa kullu man aftara li udrin aw ghairihi, setiap orang yang iftar tidak puasa karena udzur sakit atau kerja berat sehingga tidak kuat untuk puasa, apalagi musafir ya, ighma atau yang lain-lain ada udzur, au li ghairihi atau enggak ada udzur. Jadi meninggalkan puasa tidak ada udzur, sengaja tidak puasa padahal dia tidak ada udzurnya, mampu puasa tidak ada udzur, tidak musafir dan seterusnya ya, dia tidak puasa. Jadi siapapun yang enggak puasa, udzur atau enggak udzur, maka wajib alaihil qadha, wajib untuk qadha. Kapan? Ba'dat tamakkun, setelah berkesempatannya, setelah berkesempatan. Kalau musafir ya setelah iqamah ya. Kalau orang sakit setelah sembuh dan seterusnya. Jadi setelah tamakkun harus melakukan qadha. Loh, saya dulu enggak puasa karena udzur, enggak ngurus. Ya. Ada udzur, enggak ada udzur, wajib untuk qadha. Kecuali illas sabi wal majnun wal kafir asli, kecuali anak kecil. Dulu enggak puasa, kenapa? Enggak wajib, masih kecil. Sekarang balik. Apa wajib qadha? Enggak wajib qadha, tapi sunnah. Puasa yang ditinggalkan setelah tamyiz, sebagaimana sholat yang ditinggalkan setelah tamyiz sebelum balik, itu kan enggak wajib kan ya? Loh, katanya wajib diperintah kalau umur 7, yang wajib orang tuanya. Kalau umur 7, orang tua wajib nyuruh. Umur 10, wajib nyuruh, kalau enggak sholat dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nah, tapi hakikatnya untuk anak kecil itu enggak wajib. Nah, nanti setelah balik, kalau ingat dulu setelah tamyiz, sering kucing-kucingan sama orang tuanya misalnya ya. Nah, itu, ya, sering kucing-kucingan dulu misalnya ya. Bilangnya ke masjid. Tak taunya wallah alam ya. Itu misalnya main layang-layang ya. Itu misalnya. Ditanya dari mana? Dari masjid. Dalam hati maksudnya lewat depan masjid ya. Atau masuk tak sebentar biar tak bohong ya. Ingat dulu pernah gitu ketika tamyiz. Ketika puasa juga begitu. Masya Allah, sahur ikut sahur, buka puasa ikut buka puasa. Orang tuanya tidur, wallah alam apa yang dilakukan buka puasa muajjalnya. Ingat dulu ketika kecil pernah ndak puasa, ketika kecil pernah ndak sholat setelah tamyiz, sunat untuk diqadha. Ndak wajib qadha tapi sunnah. Kalau yang sebelum tamyiz ndak sah. Karena anak yang belum tamyiz itu tidak sah untuk puasa, jadi enggak usah diqadha. Yang setelah tamyiz itu sunnah untuk diqadha. Wal majnun, orang majnun juga ndak wajib qadha ini. Tapi majnun di sini yang dimaksud adalah majnun yang tidak muta'addi bijununihi. Tidak disengaja. Ada obat yang membuat orang itu gila. Ya. Jadi kalau jununnya ya penyakit, bukan karena kesengajaan.
Kalau gilanya disengaja wajib qadha dia. Dosa melakukan tindakan apapun yang membahayakan badan atau membahayakan akal, membahayakan badan kayak racunnya, membahayakan akal kayak minuman keras, narkoba, atau yang lain, obat yang menyebabkan orang itu hilang akal, gila atau yang lainnya. Nah, jadi majnun ini tidak wajib qadha kalau ghairul muta'addi, gilanya tidak disengaja. Kalau muta'addi bijununihi wajib untuk qadha. Wadah ya? Kemudian wal kafirul asli, orang kafir asli setelah masuk Islam tidak wajib qadha. Kenapa? Targhiban lahu fil Islam, biar dia seneng dulu ke Islamnya. Biar dia seneng semangat untuk Islam. Lah kalau orang kafir baru kafir, ente umur berapa? 60. Balik dulu umur berapa? 13 tahun. Udah total 13 tahun sampai 60. Qadha semua sholat dan puasanya. Tak situ Cak. Lalu gitu ya. Enggak jadi masuk Islam nanti. Nah, jadi orang kafir asli dulu walaupun tidak sholat berapa tahun pun, tidak puasa berapa tahun pun, begitu masuk Islam, al-Islamu yajubu ma qablahu ayaqta. Islam itu memutus semua yang terjadi sebelumnya, dosanya hilang. Ya, tidak ada kewajiban qadha. Untuk apa? Targhiban lahu fil Islam. Biar senang Islam. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad waliyadzubillah setahun pernah nggak puasa, nggak sholat selama setahun itu, maka semuanya wajib untuk diqadha. Kenapa? Berat ini. Harus diberati. Tidak layak untuk mendapatkan keringanan. Ini kafir asli. Tidak wajib qadha. Apakah sunnah? Sunnah untuk diqadha nanti setelah Islam. Sunnah untuk diqadha. Wadah ya? Jadi orang kafir asli memang nggak wajib sholat, tidak wajib puasa. Tapi setelah masuk Islam, sunnah untuk qadha. Tidak wajib. Kalau mau qadha silahkan. Tidak mau qadha tidak apa-apa. Wadah ya? Udah. Ada juga ini sudah yang apa? Yang nggak wajib qadha 3 orang ini. Apa? Sobi, majnun yang ghairul muta'addi, sama kafir asli. Selain itu wajib qadha semua. Selain itu wajib qadha. Ya, wajib qadha. Baik biudrin atau biudrin. Nyari apa? Ada fulus hilang di situ. Oh, enggak. Takutnya ada fulus hilang di situ. Enggak. Ya, nah, jadi yang nggak wajib qadha berapa orang? 3, sobi, majnun, kafir asli. Selain itu wajib qadha. Hatta orang haid dan nifas. Orang haid dan nifas kan tidak wajib puasa kan ya? Tapi nanti wajib qadha. Loh kalau sholat kau enggak? Ya nas dari Rasulullah SAW. Salah satu ummahatul mukminin mengatakan kunna nu'maru bi qadha'is shaum wala nu'mar bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk qadha puasa dan tidak diperintahkan untuk qadha salat. Sudah. Rasulullah SAW memerintahkan begitu. Nu'mar diperintah, siapa yang memerintah? Rasulullah SAW. Jadi kalau orang haid puasa wajib diqadha. Kalau salat tidak usah diqadha, malah tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar, tidak sah kalau salatnya orang haid itu diqadha. Nah, jadi yang lain ada udzur atau tidak udzur wajib qadha. Dohirnya matan, qadhanya kapan? Ba'dat tamakkunnya, setelah memungkinkan. Realitanya memang setelah memungkinkan. Cuma begini. Untuk orang yang iftarnya itu li ghairi udrin atau yang disebut dengan muta'addi ya. Orang yang iftarnya itu muta'addi, dosa. Tidak puasanya itu dosa. Ini wajib qadha segera. Hatta tidak tamakun kena kewajiban qadha. Loh ya apa? Tidak tamakun kena kewajiban qadha. Kalau mati kena fidyah dia. Nah, jadi orang apa? Iftar itu ada yang biudrin, ada yang muta'addi. Jadi al-muftir ini ada 2. Ada kalanya muta'addi. Ini wajabal qadha'u mutlaqan. Kalau yang biudrin wajabal qadha'u ba'dat tamakkun. Jadi al-muftir orang yang tidak puasa.
Bukan berarti puasa terus dibatalkan, enggak. Pokoknya enggak puasa muftir itu ya. Jadi orang yang enggak puasa, ada kalanya muta'addi, ada kalanya biudrin. Yang muta'addi enggak ada udzur. Enggak ada udzur. Nah, contoh, yaitu orang enggak ada udzur membatalkan puasa. Ini, membatalkan puasa. Ini wajib qadha mutlaqan. Ada kesempatan qadha atau tidak ada kesempatan? Contoh, di Ramadan dia tidak puasa. Kenapa? Males. Syawal sakit dia. Tanggal 1, 2, 3, sampai 10 Syawal sakit, mati. Berarti ada kesempatan qadha apa enggak ini? Ada kesempatan qadha apa enggak? Enggak, karena apa? Paling cepat kan bisa qadha kapan? Tanggal 2 Syawal selama Ramadan, dan kan tidak mungkin qadha. Karena kalau Ramadan itu tidak bisa dipakai untuk puasa yang lain. Harus dipakai untuk Ramadan. 1 Syawal kan tidak mungkin. Ya. 2 Syawal kan kemungkinan ternyata dia sakit yang membuat tidak kuat puasa. Atau mati itu, 1 Syawal itu mati. Takbiran mati ya. Nah, itu. Naudzubillah. Gitu. Jadi punya utang puasa tanpa udzur dosa. Belum ada kesempatan qadha kok mati, tetap kena kewajiban qadha dia. Loh, maksudnya kewajiban qadha gimana? Enggak memungkinkan. Kena fidyah. Ya, kena fidyah. Nanti setelah dia mati, walinya imam mengqadhakan untuk dia, ahli warisnya mengqadhakan untuk dia atau dibayari fidyah. Ya, dibayari fidyah per harinya, dibayar denda 1 mud. 1 mud beras dikasihkan kepada fuqara. Wah deh ya. Ini kalau yang muta'addi. Kalau yang biudrin enggak, wajibul qadha ba'da tamakkun. Kalau setelah memungkinkan, ada kesempatan qadha baru dia wajib. Kalau enggak ada kesempatan, enggak ada kewajiban qadha. Sehingga ahli waris enggak perlu qadha'i, enggak perlu bayar fidyah, enggak dosa ya. Ada orang ketika Ramadan musafir atau sakit, enggak puasa 5 hari. Sampai setelah Syawal masih sakit, belum sembuh. Atau musafir, ya, atau musafir. Jadi malam mulai 1 Syawal itu musafir terus, keliling kemana-mana musafir. Yang safar qasrin yang memperbolehkan tidak puasa itu ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk qadha. Mati, ya sudah selesai. Dia tidak dosa. Ahli waris tidak perlu mengqadha'i dan tidak perlu membayarkan fidyah. Tidak ada kewajiban, tidak ada tamakun. Wah deh. Nah, ini bedanya antara muftir yang muta'addi dengan muftir yang biudrin. Dohirnya matan perhatikan. Wa kullu man aftara li udrin aw ghairi. Setiap orang yang enggak puasa karena udzur atau yang lain. Wajaba alail qadha. Wajib alail qadha apa? Ba'dat tamakun. Dohirnya kan biudrin atau biudrin wajib qadha kalau sudah tamakun. Enggak, tafsil. Yang ba'dat tamakun ini yang liudrin. Adapun yang muta'addi enggak ada. Enggak ada qaid pada tamakun, hatta qabla tamakun wajib. Wadih. Nah. Di sarahnya itu summaman aftara Ramadan aw wajiban ghairahu. Orang yang enggak puasa Ramadan atau puasa wajib yang lain selain Ramadan, kafaroh, nadar misalnya. Ta'addi dia enggak ada udzur. Lazimahul qadha mutlaqan, wajib qadha secara mutlak. Hatta talzamal fidyatu anhu law mata qabla saumihi. Jadi sehingga wajib fidyah untuk dia kalau mati sebelum puasa wa illam yatamakkan minhu, walaupun tidak berkesempatan. Lo yang matan ini terusannya waman aftarahu bi udrin, kalau ada orang enggak puasa Ramadan atau puasa wajib yang lain karena ada udzur, kamarodin, wasafarin, wahaidin, wanasin niyah, lupa niat ini dianggap udzur dalam masalah ini. Walaupun wajib imsak ya. Walaupun wajib imsak. Karena kan dohirnya dia tidak salah. Walaupun batinnya dia sebenarnya wajib ya. Lupa niat. Ini biudrin semuanya ini. Karena lupa kan tidak bisa dihindari lupa. Ya apa namanya lupa? Ya, lupa. Fa'in nama yajibu alaihil qadha. Orang lupa ini dari satu sisi dia diberi keringanan. Contohnya kayak ini. Dianggap qadhanya iftarnya biudrin, sehingga wajib qadha kalau tamakun. Dalam masalah lain diberatkan dia. Kenapa? Dianggap ceroboh. Masalah imsak wajib apa enggak kemarin? Imsak ya. Itu wajib. Dalam beberapa masalah yang lain
nunggu tamakun, ini dikasih keringanan. Jadi satu sisi kasih keringanan karena lupa itu tidak bisa dihindari, di satu sisi diberatkan karena berarti ceroboh. Ente ke fulus tak pernah lupa, ke niat kok lupa ya? Niat lupa. Ke fulus sudah bisa lupa, apal. Nah, kan niat lupa, berarti ceroboh. Makanya diberat. Jadi sebagian hukum diberatkan, sebagian hukum diringankan. Wanasinya. Lah ini kalau yang biudrin ini, fa inna ma yajibu alaihil qada ba'da tamakkun minhu. Ini wajib qada kalau sudah tamakun. Jadi kalimat tamakun balik yang biudrin. Jadi kalau tidak tamakun ya apa? Wa illa kalau tidak tamakun, tidak ada kesempatan untuk qada ya apa? Ka'an mata akibat mujibil qada. Mati langsung setelah ada kewajiban qada. Yang menuntut qada ada belum kesempatan kok mati. Awis tamarra bihil udru ila mautih, atau udurnya itu ada terus sakit sampai mati. Au safaro atau safar, au marito ba'da awwali yaumin min Syawal ila an mata. Lah ini berarti tidak wajib kok qada. Karena tidak wajib qada, karena tidak tamakun kan ya. Maka fala fidyata alaihi li adami tamakkuni minhu. Tidak ada fidyah karena tidak berkesempatan. Wah deh, jelas ya? Sudah. Jadi ba'da tamakun balik ke apa? Yang aftara biudrin, yang bi ghairi udrin tidak pakai qayyid itu. Kecuali 3 orang tadi, ilas sobi wal majnun. Majnun sekali lagi dengan qayyid apa? Ghairil muta'addi, yang tidak ta'addi ya. Kalau ta'addi tetap wajib qada, hatta majnun. Wal kafir al asli. Wa yustahabu muwalatul qada'i wal mubadaratu bihi. Sunnah saja qada itu mualah, berkesinambungan terus setiap hari. Sunnah, kalau punya qada 5 hari, sunnahnya 5 hari ini berturut-turut. Jangan dipisah-pisah, 2 hari sekali atau setiap Senin Kemis. Sekalian niat puasa Senin Kemis ya. Nah, enggak, afdolnya enggak begitu. Afdolnya mualah, berkesinambungan, nyambung terus. Wal mubadaratu bihi, sunnat segera qadanya itu 2 Syawal langsung. Sunnah enggak wajib. Nunggu nanti akhir Syawal misalnya. Atau nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang penting jangan sampai Ramadan tahun berikutnya, haram kalau kayak begitu. Jadi sunnah ini. Mualah sunnah, mubadarah juga sunnah. Mualah itu apa? Nyambung. Berkesinambungannya. Mubadarah itu segera, mulai tanggal 2 Syawal jika tidak ada udzur. Itu sunnah untuk segera. Untuk apa? Musara'atan li bara'ati dhimmatihi, biar segera bebas dari tanggungan, biar tidak punya utang sudah. Ini sunnah mualah, sunnah mubadarah, ini kalau iftarnya biudrin. Kalau bi ghairi udrin, ini watajibu. Apa yang tajibu? Mubadarah. Ya kalau mubadarahnya wajib, otomatis mualahnya juga wajib. Mubadarah plus mualah. Wajib in aftara li ghairi udrin. Kalau iftarnya tidak ada udur, yang mutaaddi ini 2 Syawal langsung wajib. Lo musafir tidak ada urusan, hatta itu musafir wajib qada. Masyakot, siapa nyuruh safar? Perlu, siapa nyuruh iftar? Ya. Pokoknya salah inti. Jangan alasan, ente salah. Ya, karena itu wajib mualah. Dulu iftarnya dosa besar, sekarang 2 Syawal langsung harus qada dan mualah. Kalau seminggu utangnya, setiap hari itu qada itu. Nggak boleh dipisah. Waduh, ini tanggal 5 Syawal ini ada halal bihalal. Pertemuan keluarga Bani Adam. Misalnya ya. Misalnya ya. Tanggal 5 Syawal. Nggak enak, nggak makan. Nggak ada urusan. Siapa nyuruh ini nggak puasa? Waduh ya apa ini? Nggak hadir, nggak enak. Siapa nyuruh nggak hadir? Hadir. Hadir nggak apa-apa. Lo nanti nggak makan, nggak enak. Nggak makan, nggak enak ke orang. Ente puasa kenapa enak ke Allah? Ke Tuhan, nggak puasa. Ente merasa enak-enak saja, nggak puasa. Nah sekarang nggak makan, nggak enak ke orang ya. Itu. La'ab ya. Itu, nggak ada alasan. Nggak boleh, harus mubadarah dan mualah. Siapa nyuruh nggak puasa? Nggak ada udzur kok. Wah deh. Apanya? Apanya yang ada? Hah? Nggak ada udzur ya? Nggak ada udzur. Watajibu. Jadi mualah dan mubadarah wajib
jika iftarnya tanpa udzur. Untuk apa kok wajib segera liyakhruja an maksiati tarki al mutaaddi bihi? Ya agar segera keluar dari maksiat. Ente ndak puasa itu haram dulu. Ndak kodok-kodok juga haram. Sampai kapan haram terus nyambung? Segera diputus sudah dengan tobat dan dibuktikan dengan kodok. Ini kata Imam Ibnu Hajar di kitab Imdad, wa fi hadil hala yalzamul qada walau fis safar wa nahwa, walaupun ente musafir tanggal 2 Syawal wajib qada, enggak ada urusan. Kenapa? Idit takhfif bit takhir la yaliku bil mutaaddi. Karena keringanan diperbolehkan menunda qada itu enggak layak diberikan kepada al mutaaddi. Enggak layak dikasih keringanan. Gitu. Enggak layak hidup di atas muka bumi ya. Gitu. Di atas muka bumi, Nusantara atau yang lainnya, tidak layak. Ente imigran ada di bumi Allah ya. Ini imigran ada di bumi Allah. Silakan nyari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Nemu? Tidak nemu. Tidak layak untuk dikasih keringanan. Jadi kesimpulannya, mubadarah dan mualah wajib apa enggak? Wajib jika iftarnya bi ghairi udrin. Kalau bi udrin, sunnah. Lah yang sunnah ini kadang berubah menjadi wajib. Kapan? Jika sudah mepet dengan Ramadan tahun berikutnya. Orang kalau utang puasa Ramadan itu, jika ada kesempatan qada, tidak boleh ditunda sampai Ramadan tahun depan datang. Kalau ditunda sampai datang Ramadan tahun berikutnya, 1 dosa, 2 kena fidyah penundaan. Sanksi administrasi ya. Kena sanksi administrasi penundaan qada Ramadan. Tahun kemarin punya utang puasa. Ini sudah Rajab, mepet-mepet Sa'ban. Segera diqada walaupun dulu ada udzur. Lu kan sunnah mualah, sunnah mubadarah. Tapi tidak boleh sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Kalau perempuan haid misalnya tahun kemarin punya utang 12 hari. Ya dicicil mulai sekarang. Udah mepet ini, belum wajib. Tapi kalau Sya'ban hanya sisa 12 hari, wajib sudah. Resiko ente mepetkan. Nanti ada lupa ndak sahur, alasan ndak kuat. Ya. Atau lupa niat, resiko nanti. Udah dicicil dari sekarang. Ya, dicicil. Diingatkan ini, emak-emak ini yang punya emak, yang punya kakak perempuan, adik perempuan, kakak, atau kerabat, atau siapapun ya. Diingatkan. Kenapa? Ini sudah mepet mepet ke Ramadan tahun sekarang ya. Jangan sampai datang Ramadan tahun sekarang, qada tahun kemarin belum selesai. Haram. 1 haram, 2 kena denda. Apa dendanya? Fidyah per harinya 1 mud beras. Wah deh. Nah, tadi dikatakan sunnah mualah mubadarah kalau ada udzur. Itu tapi ada qaid. Naam, qad yajibani. Tapi kadang-kadang bisa wajib itu mualah dan mubadarah itu. Walaupun ada udzur. Kapan? Linahwi dziki waktin. Waktunya sudah mepet. Contohnya, ka'allam yabqa min Ramadan illa qadral ayyam allati alaih. Tersisa ke bulan Ramadan tahun ini seukuran hari yang menjadi tanggungannya dia. Qadanya 7 hari. OTW Ramadan sudah kurang 7 hari. Wajib mualah dan mubadarah. Wadah ya? Qala rahimahullah, ganti pembahasan. Wa yajibul imsak, kemarin sudah dibahas. Ada orang yang enggak puasa itu wajib imsak, ada yang enggak wajib imsak. Ada yang wajib imsak, ada yang enggak wajib imsak. Apa dobitnya kemarin yang enggak wajib imsak? Orang yang tidak terkena kewajiban puasa, yang halal untuk iftar, zahiran wa batinan. Ini sunnah untuk imsak hingga maghrib. Imsak ini khusus Ramadan. Kenapa? Keistimewaan waktu, menghormati keistimewaan waktu. Puasa nadar, puasa kafaroh, tidak ada kewajiban imsak. Batal sudah, tidak puasa, tidak ada kewajiban imsak. Kewajiban imsak khusus Ramadan yang ada. Ramadan qada, nadar, kafaroh, dam, denda haji ya. Ini tidak ada kewajiban imsak. Wah deh, yang kewajiban imsak hanya
puasa Ramadan ada untuk menghormati bulan Ramadan. Paham ya? Nah, jadi yang wajib imsak, yang tidak wajib imsak siapa? Orang yang iftarnya halal dohiran wabatinan. Yang wajib imsak siapa? Orang yang iftarnya haram dohiran wabatinan atau batinan fakot. Nah ini diulang sekarang. Wajibul imsaku fi Ramadan. Wajib imsak di bulan Ramadan. Artinya imsak itu apa? Menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa. Tidak boleh makan, minum, jima, kemudian memasukkan benda ke dalam telinga misalnya ketenbat atau yang lain. Apapun yang membatalkan puasa harus dihindari. Kalau dilakukan haram walaupun dia tidak puasa. Wajib imsak fi Ramadan, khusus Ramadan yang ada. Siapa? Ala tarikin niyah. Orang yang meninggalkan niat. Walaupun lupa. Lupa itu udzur apa enggak tadi? Udzur dalam hal apa? Tidak dosa dia. Orang lupa. Lupa. Dikasih keringanan, dia tidak dosa. Kedua, kodoknya kategori yang tidak harus faurannya. Kodoknya tidak harus segera. Dan nunggu tamakun. Tapi di sisi yang lain, ente walaupun tidak dosa, tapi ente ada kecerobohan. Kok bisa? Bulan Ramadan. Di mana-mana itu apa? Ada banyak hal yang mengingatkan Ramadan. Ente keluar ke jalan raya. Di mana-mana ada tulisan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Di sampingnya ada foto calegnya ya. Nah, di mana-mana ente nemu tulisan kayak gitu. Kemana-mana ente nemu Ramadan. Nemu suasana Ramadan. Menjelang maghrib, semua masjid, semua musola, pengajian. Setelah pengajian, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Ya. Gitu. Mengingatkan ente Ramadan. Kemudian menjelang sahur, semua masjid sahur. Ya. Semua gitu, mengingatkan Ramadan. Pada Isya di mana-mana tarawih, tadarus, mengingatkan Ramadan. Acara khutmul Quran, mengingatkan Ramadan. Semua mengingatkan ente Ramadan. Malam hari itu banyak sekali yang ingat Ramadan. Lu kok lupa itu? Kok lupa? Ceroboh. Ente tidak dosa, tapi wajib imsak. Paham ya? Karena dia kena kewajiban puasa. Ya, tidak puasanya gara-gara tidak niat ini, tidak dosa dohiran. Ya, batinan kena kewajiban itu. Paham ya? Nah, maka wajib imsak. Ini pertama, alat tarikin niyah. Karena dia tidak halal untuk iftar. Kedua, wal muta'addi bifitrihi. Orang yang nggak puasa dengan ta'addi. Ta'addi itu apa? Tidak ada udzur. Tidak ada udzur, tidak puasa. Ini wajib puasa dohiran wabatinan. Maka wajib untuk imsak. Sekali lagi khusus Ramadan ada. Ketiga, wa fi yaumisyak in tabayyana kaunuhu min Ramadan. Di hari syak, ada orang nggak puasa di hari syak. Kalau memang terbukti ternyata hari itu termasuk bagian dari Ramadan. Misalnya subuh itu, menjelang subuh nggak tahu ini Ramadan apa enggak. Di mana-mana orang ngomong katanya Ramadan. Katanya ada yang melihat hilal. Siapa? Nggak ada yang tahu, nggak jelas. Atau yang melihat hilal, sementara yang sampai laporannya adalah orang yang khobarnya tidak diterima. Anak kecil, orang fasik misalnya ya. Nggak diterima. Akhirnya nggak jelas ini Ramadan apa enggak. Boleh dia nggak puasa. Malah nggak boleh puasa ya. Hari syak itu nggak boleh puasa. Dia nggak puasa akhirnya. Nah, ternyata di siang hari ada pengumuman susulan dari pemerintah resmi menyatakan hari ini Ramadan. Karena ada laporan baru nyampe, terlihat hilal. Terlihat hilal dari orang yang diterima kesaksiannya. Semalam tidak nyampe laporan itu. Tidak nyampe. Ini baru saja nyampe laporannya. Terlihat hilal misalnya dari Kawah Ijen. Ya, misalnya ya, dari Kawah Ijen terlihat hilal. Lo kok tidak lapor dari semalam? Iya, habis lihat hilal ngantuk. Ya, habis lihat hilal
ngantuk, akhirnya malas nanti aja, amblasnya. Siang baru laporan ke kantor Depak setempat. Kantor Depak setempat dilaporkan ke pusat. Akhirnya pengumuman siang-siang. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh warga yang berada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa hari ini adalah 1 Ramadan. Karena telah terlihat hilal di Kawah Ijen semalam oleh Fulan. Gitu. Cuman kabar yang sampai kepada kami lambat gara-gara yang bersangkutan ketiduran. Misalnya ya. Maka ya sudah, terbukti Ramadan kan ya. Nah ini wajib imsak ini. Dari tadi pagi kan tidak puasa kan ya. Dari tadi pagi tidak puasa. Seandainya tidak makan, tidak minum pun, dia kan tidak niat. Nah, maka percuma niatnya kan harus malam. Seandainya niat pun, niatnya semalam tidak jazm. Niat itu syaratnya harus jazm. Maka ala kulli hal puasanya tidak sah. Jadi Ramadan. Nah, jadi ada unsur kecerobohan dia. Kenapa nggak berusaha ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal fardu kifayah. Ente tahu nggak ada informasi ru'yatul hilal. Ente kok nggak nyoba? Ya. Wadah ya? Ada unsur kecerobohan. Nah. Dan kemarin sudah didobiti siapa yang wajib imsak, siapa yang tidak wajib imsak. Jadi yang wajib puasa zahiran wa batinan atau batinan faqat wajib imsak. Kalau yang nggak wajib, la dhahiran wala batinan, maka tidak wajib imsak. Contohnya musafir, orang sakit ya. Orang sakit, kemudian orang haid, orang nifas. Kalau mampet di tengah-tengah, ini tidak wajib untuk imsak. Adapun orang yang lupa niat, orang yang iftar bi ghairi udrin, kemudian orang yang nggak puasa di yaumusyak, ini dianggap ada kewajiban puasa ini, maka dia wajib untuk imsak. Puasanya tidak sah tapi wajib imsak. Setiap ente makan haram, setiap ente minum haram. Oh tadi sudah terlanjur makan, ya udah tambahi lagi. Enggak. Wajib untuk imsak. Setiap kali ente makan dosa baru terus begitu. Visual. Ya. Mubadaroh wajib, otomatis saya harus mualah. Mubadaroh kan segera. Kalau ada bolongnya sehari berarti kan tidak melakukan kewajiban mubadaroh kan, otomatis mualanya wajib. Misalnya puasanya itu misalnya 6 hari bolong. Ya. Misalnya di kodok dia itu nggak mualah nih. Sahnya sah tapi haram. Kalau sahnya sah tidak pengaruh pada sah dan tidaknya. Cuma dia dosa. Di hari dia nggak puasa itu dosa.
Padahal. Padahal yang lain. Gak ada kesempatan untuk niat, maka dia tidak taati. Tapi puasanya tidak sah. Mengikuti mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Jadi pingsan sebelum maghrib, sadarnya setelah fajar. Ya tidak niat berarti kan malam hari kan ya. Ya apa? Dia tidak sah puasanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya ikut mazhab Imam yang mengatakan boleh niat setelah subuh, yang penting sebelum zawal, mazhab Imam Abu Hanifah. Bisa ikut itu. Padahal ada lagi. Masalah Ariyo. Kharaja bil khalis al-mukhtalif bima taghayyara bihi launuhu aw ta'muhu aw ruhu inna sa'atin ainin bila fi taghayyurihi bil jawir wala yadurru wala yadurru bil khalis. Ya asalkan tidak ada air yang masuk. Jadi liur itu kan, air liur itu kan kalau ditelan tidak membatalkan puasa, dengan catatan harus murni air liur. Kalau ada campuran ain, maka apa? Kalau ada campuran air yang ikut masuk batal. Ya. Kemudian juga air liurnya tidak berubah, ya kan? Tidak berubah. Berubah yang dari mukhalid, sesuatu yang mencampuri. Bukan hanya sekedar mujawaroh. Ya apa surahnya? Warna, bau atau rasa berubah. Kayak antum misalnya berada di ruangan yang aromanya wangi. Itu kan wanginya semerbak kemana-mana kan ya. Itu nanti rasa air liur itu agak berubah. Tapi nggak ada yang mencampuri. Ya dari aroma tadi itu, aroma ruangan itu terasa ke liurnya antum. Ya, terasa ke liurnya antum. Nggak apa-apa, karena itu sekedar nggak ada ain. Sekedar berubahnya warna, bau, rasa, tapi nggak ada ain. Ada qayyid khalis juga, jangan hanya ke mujawir kemudian melupakan qayyid khalis ya. Itu kalau hanya warna, bau dan rasa berubah, tapi nggak ada ain yang ada di situ ya. Kalau ada ain ketelan walaupun nggak campur dengan ludahnya ya. Ya beras. Ente taruh di mulut, nyampur nggak ke liurnya, ente telan. Gak apa-apa, ini mujawir. Ente hanya ngelihat qayyid mukhalid tapi nggak melihat qayyid khalis. Ada beberapa qayyid kan? Ya. Nggak walaupun nggak berubah, ada beras dimasukkan masa berubah? Oh berarti tidak apa-apa ini, mujawir. Lah khalisnya mana khalisnya? Apa ghaib khalis? Pada hadis ini akan beralih pada fasal membahas tentang sunnah-sunnahnya puasa. Sunnah-sunnahnya puasa sama makruh-makruhnya puasa, insyaallah. Bab gampang. Yang depan-depan kemarin lumayan. Ini bab gampang-gampang ini. Padahal insyaallah di bulan Ramadan kita sudah punya bekal lumayan untuk fikih puasa. Biar puasanya lebih sempurna. Betul-betul didasari ilmu semuanya. Ini serius di mutalaah. Terang-terangan dicatat di mutalaah. Nah, yang mampu membaca secara sendiri sambil mutalaah. Jadi jangan hanya nerima dari guru, tapi antum juga harus mutalaah sendiri. Bagi yang punya kemampuan mutalaah syarah, baca syarah. Tidak harus baca Bushul Karim, baca Bajuri misalnya, baca yang lain, yang ibaratnya lebih mudah mungkin ya. Tidak apa, pengembangan. Nanti ada iskal tanyakan. Gitu. Jadi jangan hanya mendengar. Bagi yang sudah mampu mutalaah syarah-syarahnya,
Kalau yang belum mampu, ya keterangan yang ada itu dicatati semua, dihafalkan, begitu. Fokus pada ngapalkannya. Fokus pada ngapalkan di mutola'ah. Keterangan-keterangan. Betul, visual. Hah? Maaf. Ini yang tahqiq siapa? Ustaz Abdullah. Usul Karim. Yang tahqiq siapa? Ustaz Abdullah. Ada di depan. Cetakan apa sih? Darul Fikr. Oh bukan. Ada yang tebelnya kayak gini cetakan Darul Fikr. Hah? Darul Fikr. Enggak, yang ini Usul Karim. Usul Karim yang Darul Fikr itu lumayan bagus. Ini bagus dibanding Darul Minhaj. Banyak salah. Ini tidak terlalu juga. Darul Minhaj kadang sering salah enter. Belum waktunya titik di titik. Belum waktunya enter di enter. Padahal ini nyambung dengan yang di atas. Di titik di enter. Itu udah 1 2 itu banyak itu ya. Di sini bingungi. Atau enternya enggak pas. Jadi seolah-olah ini pembahasan baru tidak ada nyambung dengan sebelumnya, padahal nyambung. Si atof ke sana. Nah, itu di enter. Banyak ini Darul Minhaj ini banyak minusnya lah. Banyak minusnya. Ini iya tambahin ya. Kan enggak di enter. Hah? Jadi enter. Oh itu enggak punya enter, enggak mau. Yang punya percetakan enggak mau di enter. Itu Al-Fakir salah satu yang ikut nasihat. Di enter enggak mau. Enggak, kita biar beda. Enggak mau di enter ya. Kalau yang ini banyak minusnya lah. Ada yang Darudiyah itu tahqiqan, yang Darudiyah itu tahqiqan salah satu guru Al-Fakir, Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus, dosen Al-Ahqaf, salah satu dosen Al-Ahqaf, sekarang jadi rektornya Jami'ah Wasatiyah, Universitas Wasatiyah. Itu bagus itu yang Darudiyah. Ada Darudiyah 2 jilid, sama cetakan tahqiqan salah satu guru Al-Fakir, Dr. Mustafa bin Smith yang kemarin datang pas Khatam Bukhari, ya. Dr. Mustafa bin Smith, Direktur Pasca Sarjana Jami'ah Ahqaf. Itu katanya bagus karena di muqabalah ke asalnya Usul Karim. Usul Karim kan ringkesan. Jadi beliau punya syarah yang luas atas muqaddimah ini, tapi karena keluasan di ikhtisar jadi Busral Karim. Sampai sekarang belum dicetak. Katanya yang cetakan Darudiyah itu di muqabalah ke situ. Di muqabalah ke situ. 2 jilid yang Darudiyah, tapi ya gitu Darudiyah itu Darul mahal, ya. 700. 2 jilid 700. Buat beli Haramen bisa untuk 1.000 ya. 700.000 yang Darudiyah. Katanya bagus katanya. Kayak itu yang Nailur Raja, ada yang punya cetakan Darudiyah itu. Nailur Raja. Itu tahqiqan Ustaz Mustafa itu. Ustaz Mustafa bin Smith. Yang Nailur Raja Darudiyah. Nah, begitu juga banyak tahqiqan beliau banyak sekali. Punya Mukhtasar Tufa juga 4 jilid. Mukhtasar Tufa. Itu salah harfa dan Masalah niat. kenapa niat? Kenapa niat? Walau kayak konan niat wasaka ba'dal fajri awakuat qoblal fajri amba'dahu. Sebentar. Ditutup dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.